Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepsek Pak Beni Sabdi SPD MPD dan Bapak Ibu yang berkesempatan hadir dalam kegiatan 7 jurus BK. Baik, pada kesempatan ini kita menghadirkan kegiatan berbagi praktik baik tentang 7 jurus BK hebat, yang dimana kegiatan ini dikatakan sebagai on the job learning atau yang disingkat OJL, yang nantinya ini akan disampaikan oleh guru BK kita Bu Eni Marlinda Halim, yang nantinya akan mengimbaskan kepada kita bagaimana implementasi 7 jurus BK hebat ini untuk kita. Sebelum kegiatan ini dimulai, kepada Pak Beni untuk memberikan kata sambutannya terlebih dahulu. Kepada Pak Beni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, puji serta syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa hadir di sekolah kita ini. Tak lupa kita aturkan salawat beserta salam kejujuran Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, yang pertama, pada kesempatan hari ini kita akan ada sebuah pembahasan dari Ibu BN yang nantinya akan mari sama-sama kita simak, mari sama-sama kita dengarkan, yang intinya nanti bahwa apapun yang disampaikan oleh BN seperti dengan 7 jurus BK hebat ini akan dapat nantinya kita implementasikan dalam kegiatan kita proses belajar mengajar di sekolah. Karena kita tahu bahwa sebagai seorang guru kita bukan hanya mengajar, tapi juga memberikan pengayuman dan mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti dapat menjadi stimulus buat kita untuk bagaimana mendidik anak-anak kita nanti ke depannya. Sebenarnya yang di sekolah itu bukan tugas semata-mata guru BK saja, tapi kita semuanya ini adalah konselor untuk para peserta didik kita. Apalagi sekarang ada namanya guru wali ya. Jadi belajar dari sinilah nanti bagaimana kita mencari potensi dan membantu mengarahkan, menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Beni. Kemudian kepada Bu Eni Marlinda Halim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Kurang semangat kayaknya. Sehat Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, ini mohon maaf sebelumnya, bukan saya mau menggurui atau seperti apa. Cuma di sini kami mendapatkan tugas sebagai calon fasilitator daerah yang nanti jika lulus akan menyampaikan program 7 jurus BK hebat ini ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar, kemudian tingkat SMP dan SMA, SMK, begitu Bapak Ibu. Jadi ini merupakan salah satu tugas kami secara langsung di sekolah. Yang pertama kemarin itu menerapkan 2 jurus BK di kelas. Sudah saya ambil, alhamdulillah videonya sudah selesai. Kemudian ini tugas yang ketiga untuk memberikan informasi terkait 7 jurus BK hebat ini kepada Bapak Ibu guru teman sejawat di sekolah. Jadi Bapak Ibu, untuk sedikit
pengantar sebelum masuk ke 7 jurus BK Hebat. 7 jurus BK Hebat ini merupakan materi ajar yang kemarin kami dapatkan, tapi tidak khusus untuk guru BK Bapak Ibu, tetapi untuk wali kelas juga, untuk guru wali juga, dan untuk guru mata pelajaran. Kemudian apa gunanya? Ini nanti akan berguna untuk peningkatan kompetensi guru agar dapat membimbing kepribadian, akademik dan karir untuk mencapai tumbuh kembang siswa kita dengan maksimal. Nah, itu dia nanti menerapkan yang namanya ARKA. Bapak Ibu, kepanjangan ARKA itu adalah yang pertama ada aktivitas, kemudian ada refleksi, kemudian ada konsep dan aplikasi. Untuk aktivitas, sebelum kita masuk pemberian konsep di dalam pembelajaran, itu kita berikan dulu aktivitas kepada siswa. Kemudian dari aktivitas tadi kita berikan refleksi, bagaimana perasaannya, apa yang mereka rasakan ketika melakukan aktivitas itu, kemudian pengalaman apa yang mereka dapat. Nah, kemudian selanjutnya barulah kita masukkan konsep materi pembelajaran kita. Kemudian yang terakhir ada aplikasi. Bagaimana nanti kita melihat dari konsep yang kita berikan itu bagaimana mereka mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Jadi ini mohon maaf ya Bapak Ibu, materinya mungkin saya kasih singkat-singkat saja. Nanti ada satu yang akan coba kita terapkan hari ini. Karena kalau semuanya saya kasih waktunya tidak cukup 2 jam Bapak Ibu. Untuk yang pertama, kenali potensi. Sudah punya teknik masing-masing untuk melihat potensi-potensi yang ada pada siswa ya Bapak Ibu. Kalau kemarin kami mendapatkan materi, itu ada sebenarnya 3 konsep yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus memahami tentang kecerdasan majemuk, kemudian gaya belajar, dan pengenalan minat dan bakat. Terima kasih Bu EN. Kalau di kelas saya sudah pernah menerapkan gaya belajar yang ketiga yang Ibu sampaikan. Memang benar ada anak yang tidak bisa belajar hanya melihat, ada yang hanya lebih paham jika berpraktek seperti itu. Jadi ya mau tidak mau di awal pembelajaran, kalau untuk menggali itu di awal pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran lah kita nanti bisa mengelompokkan apakah anak ini di gaya belajar yang visualkah, kinestetikah, atau yang auditory. Terima kasih Bu Nela dan Bu Desi. Ya begitulah Bapak Ibu. Terus yang kedua, kelola emosi. Untuk kelola emosi, konsep kuncinya yang akan dipahami adalah konsep sel dan 5 kompetensi sel. Saya lebih menekankan ke sini ya Bapak Ibu. Pembelajaran sel ini adalah proses pembelajaran sosial emosional. Ini bagaimana kita memahami emosi siswa. Saya mau tanya dulu, Bu Ros, hari ini perasaannya gimana? Untuk pagi ini kayaknya happy deh, masuk kelas, terus kertas, anak disuruh mengaji. Dengan mengaji mungkin agak tenang pikiran, walaupun ada problem dikit-dikit gitu kan, badan kurang enak lah, tapi alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan hari ini. Begitu aja. Ya kalau boleh jujur ya, masih badannya ada di sini, pikirannya masih di Medan sana, karena sampai saat ini adik saya itu kemarin yang mengalami kecelakaan itu sudah nggak dioperasi ususnya. Terima kasih Bu Masita. Nah, begitu juga siswa kita Bapak Ibu di kelas. Ternyata setiap individu walaupun sama-sama di kelas, emosinya berbeda. Kalau Bu Ros tadi masih bisa happy ya Bu Ros, karena kegiatan kertas berjalan lancar walaupun ada kendala-kendala sedikit. Sementara di ruangan yang sama ada Bu Mas Rita yang juga masih merasa galau karena baru tertimpa musibah, adik beliau kecelakaan. Nah, ini juga harus kita kondisikan di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi sosial emosional ini juga perlu
kita pelajari dan kita berikan kepada siswa. Jadi bagaimana nanti kita coba berikan pengalaman pembelajaran kepada siswa itu, bagaimana caranya mengelola emosi. Kami tumbuhkan resiliensi atau daya lenting bahasanya Bapak Ibu. Daya lenting ini capaian pembelajarannya adalah guru mampu membantu murid membentuk growth mindset, ya. Jadi harus berpikir positif. Harus selalu berpikir positif, positive thinking dengan semua keadaan. Misalnya, saya tidak bisa melakukan itu. Harus kita tumbuhkan growth mindset-nya. Kalau saya belajar, saya pasti bisa. Selanjutnya, jaga konsistensi. Untuk konsepnya, kesadaran internal sebagai fondasi sebuah kebiasaan positif. Kemudian ada tombol-tombol motivasi juga. Nah, kesadaran internal ini adalah kesadaran dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam kelas, penerapannya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa kesadaran diri kepada siswa bahwa mereka adalah orang-orang yang memang mampu untuk mengikuti pembelajaran. Jalin koneksi. Capaiannya adalah mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososialnya. Konsepnya adalah komunikasi empatik, ya Bapak Ibu. Kemudian untuk jurus yang ke-6, bangun kolaborasi, ini adalah tugas kita Bapak Ibu. Jadi kolaborasi ini bisa antar guru mapel dengan wali kelas, bisa wali kelas dengan guru BK, guru mapel ke guru BK, kemudian dengan pihak kepala sekolah, dengan pihak kurikulum maupun dengan orang tua. Jadi stakeholder yang ada, kita harus membangun kolaborasi ini untuk nanti bisa memajukan sekolah Bapak Ibu. Bagaimana menata situasi? Menata situasi ini juga sudah kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Kita sudah menyediakan kelas, sudah menyediakan kursi, meja untuk mereka belajar dengan baik. Kemudian ada ruang BK-nya, kemudian ada toiletnya, ada ruang tamunya. Itu juga salah satu pendukung. Dan ini jurus ke-7 ini sebenarnya memang tugas kita dari pihak sekolah gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mungkin untuk materinya itu saya akan menerapkan satu jurus, yaitu bangun resiliensi. Dan ini nanti saya akan terapkan arkanya di sini Bapak Ibu. Ada aktivitas, kemudian ada refleksi, ada konsep, dan ada aplikasinya. Nah sebenarnya yang betul-betul akan nampak kegiatannya itu penerapan arka ini untuk 7 jurus BK, dan mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Sebelum kita memulai kegiatannya, saya ingin kita berdiri dulu semua, menyanyikan lagu 7 jurus BK hebat. Ayo Bapak Ibu.
yaitu bangun resiliensi. Tapi kita bagi 4 kelompok dulu. Ayo Bapak Ibu, maju ke depan Bapak Ibu. Semuanya dulu tolong Bapak Ibu. Ayo. Kita tukar posisi. Ayo. Cari dua temannya. Tengok ya. Ini Bapak sudah pegangan anaknya ini. Ayo kita muter lagi Bapak Ibu. Ayo teman yang depan. Ini adalah sekreatif mungkin membuat menara. Menara ini nanti akan uji cobanya adalah dikipas. Siapa yang jatuh berarti menaranya tidak kokoh. Ini nanti akan kita kaitkan dengan materi bangun resiliensi. Tahu dulu ya Bapak Ibu nama-nama menaranya dari kelompok ini dulu. Apa nama menaranya? Ini adalah Churchill Resident. Itu bukan perumahan. Menara Churchill Resident. Bu Desi. Rumah pohon Kalimantan. Mantap, rumah pohon Kalimantan. Kokoh, kuat, dan tahan badai. Ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi namanya Seven Tower. Nama hasil karya kami namanya Star Tower. kita uji dulu. Saya mau tahu dulu dari kelompoknya tim Bu Mas Rita, apa yang dirasakan setelah membuat menara ini? Menara ini tentu di awalnya kita memikirkan ide dulu, bentuk menara apa yang akan kita buat. Kemudian tentu kita juga memikirkan bagaimana cara pembuatannya supaya tahan, seimbang, kokoh, tidak mudah digoyahkan, ya. Tetap pendiriannya ya, apapun yang terjadi, maju ya, oke ya, sesuai dengan kita orangnya emang ya, kokoh, kuat dan tahan badai Bu En. Dan untuk membuat seperti ini butuh pemikiran, butuh kerjasama, butuh inspirasi, ya, dan butuh action juga, ya. Terima kasih Bu En. Kita mulai dulu. Oke. Kemudian untuk kelompok Bu As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari semua menara yang paling hebat saya punya. Karena apa? Setelah membuat ini saya udah dengan kelompok saya sudah mikirkan dari Kalimantan itu kan rumah yang pohon kayu besar, kami buat dari rumah seperti. Jadi kampungnya berbodi. Kalau yang lain itu menaranya itu gimana? Terang-terang gitu kan? Bagus. Jadi kalau segi matematika sebenarnya jelas, bodinya bagus, keren. Jadi Baik Bapak Ibu, tadi banyak sekali refleksi dari kita semua, dari masing-masing tim. Dan ini saya lihat sudah
daya lenting tadi ya Bapak Ibu, bagaimana kita menumbuhkan resiliensi, roboh, bangkit lagi, dilem lagi, bagaimana sampai tidak bisa goyang, karena nanti uji cobanya adalah goyang, terbang, roboh. Nah, disinilah juga kalau kita kaitkan dengan masalah siswa, inilah yang harus kita tekankan kepada siswa Bapak Ibu. Pentingnya daya lenting. Bagaimana kita menumbuhkan anak itu supaya selalu bangkit dari masalah. Jangan ketika roboh, ya udah roboh. Tapi kita harus coba lagi, kasih lagi motivasi. Nah, ini kan bisa dilakukan. Nah, ini ada jalan keluarnya. Kita coba cari sama-sama supaya tumbuh semangat anak-anak kita di dalam pendidikan, supaya nanti dia mencapai masa depan yang lebih baik. Buktinya apa? Setelah tadi ada yang roboh, ada yang jatuh, berpikir keras, akhirnya jadilah menara-menara yang bagus. Ini diibaratkan adalah cita-cita siswa. Akhirnya ini bisa menjadi Star Tower, ini menjadi menara apa tadi Bu? Piramida, kemudian Seven Tower, ada rumah adat, ada Gentle Resident, banyak. Ibaratnya juga seperti itu. Jadi ada tujuan kita, kemudian ada daya juang kita. Itulah yang harus kita berikan kepada siswa-siswi kita. Sekarang saya minta sedikit ulasan hasil dari kegiatan kita hari ini. Baik, dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini mungkin bisa kita ambil makna kegiatan. Yang pertama adalah untuk kita menjadi pribadi yang hebat, yang kuat, kita harus mempunyai daya lenting yang kuat, daya lenting yang tinggi. Karena semakin tinggi daya lenting kita, maka kita akan semakin kuat di berbagai kondisi apapun. Disinilah kita nanti akan bisa mengatasi masalah, mengatasi problem, mengatasi kendala-kendala ketika kita menjalani suatu proses atau kita ketika ingin mencapai suatu tujuan. Itu mungkin. Terima kasih Bu. Satu lagi mungkin Bu Juni. Lenting ini bahasa baru ya, tapi kalau saya ngambilnya itu motivasi kayaknya. Jadi di sini yang ditanamkan motivasi itu untuk pembelajaran yang baru ini sangat inovasi kali saya rasa, karena kita juga perlu sebenarnya bagaimana cara untuk menanamkan lenting itu kepada anak-anak. Terkadang kita bisa bilang misalnya kalau dalam bahasa Inggris don't give up gitu kan, jangan menyerah, ayo nak, you can do it, kamu bisa kerjakan. Itu kata-kata motivasi yang selalu sebenarnya kita bilang. Tapi dalam kenyataan sebenarnya ada PR buat kita, bagaimana menstimulus itu terus menerus. Karena kadang-kadang mood kita berbeda, kadang-kadang anak-anak itu di posisi, kadang-kadang kita mau nggak konsisten. Nah itu yang PR buat kita, bagaimana lenting ini akan terus memotivasi guru untuk selalu menyemangati siswa. Nah itu kemudian kami perlu banyak hal untuk mempelajari bagaimana cara memotivasi anak yang benar di bidang BK. Karena kalau persepsi kita masing-masing kan punya cara-cara gitu nih, masing-masing kita mempunyai cara-cara andalan, jurus-jurus andalan untuk memotivasi siswa. Mungkin kita perlu dalam segi BK, bagaimana BK untuk menambah kami lagi yang masih kurang ini. Mungkin menurut pandangan kami sudah cocok, tetapi dari BK nanti bisa menambahkan gitu, lebih banyak informasi baru untuk dapat kami terapkan dalam menghadapi siswa-siswa untuk membuat dia termotivasi, lebih semangat lagi, karena ini PR buat kita semua. Dan inilah kita belajar di sini. Ini wadah yang bagus menurut saya untuk menanamkan lenting ini untuk bagi kita semua guru. Jadi seperti ini adalah media yang bagus menurut saya. Dan saya merasakan ada nilai tambah di sini bagi kita untuk lebih semangat lagi menerapkan lenting ini dalam pengajaran kita.
kita berikut-berikutnya. Terima kasih, semoga kita termotivasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Juni. Jadi inilah Bapak Ibu sedikit memang tujuan dari 7 jurus BK ini ya Bapak Ibu. Tadi saya memberikan itu baru sekilas. Jadi nanti kalau memang dinyatakan lulus, nanti insya Allah kita dari tim Indragiri Hulu itu ada timnya untuk fasilitator daerah yang akan menyampaikan secara detail 7 jurus BK ini. Kemudian nanti kita akan berkolaborasi seperti ini Bapak Ibu. Di sanalah nanti kita memang akan betul-betul mendapatkan ilmu, dan ini tidak hanya untuk guru BK tapi untuk kita semua. Apalagi sekarang kita sudah ada tugas baru yaitu sebagai guru wali. Jadi ini nanti bisa menjadi salah satu acuan, salah satu cara kita untuk bisa selalu mendampingi siswa supaya nanti secara pendidikannya, karirnya, karakternya itu bisa terbentuk dengan baik. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita tutup, saya ingin ada yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan kita hari ini. Saya mungkin Bu Desi. Baik, terima kasih Bu EM atas kesempatannya. Nah, kesimpulan yang dari kita dapat pada pertemuan kita mengenai 7 jurus BK hebat, yang dimana sebenarnya dalam penerapan ataupun pengimbasan dari yang disampaikan oleh calon Fasda ini, ya sebenarnya jurus-jurus ini untuk menguatkan ini ya kompetensi kita sebagai guru, di mana kita di sini juga diminta untuk mengenali siapa siswa kita, kemudian bagaimana kita membangkitkan kesadarannya, kemudian dalam pengelolaan emosi ini kita juga sebenarnya itu tadi ya di sini juga tentang segitiga restitusi. Kalau kita sebenarnya penerapan dapat kita implementasikan dengan baik atau kita jalankan dengan baik dan tepat dan lingkungannya juga mendukung, saya rasa dalam penguasaan 7 jurus ini tidak akan sulit. Oke, cukup sekian Bu En. Saya rasa rekan-rekan pun juga sudah jelas paham. Ini sangat bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan setelah ini kita mampu menerapkan di kelas masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Desi. Alhamdulillah Bapak Ibu, sedikit saya menjelaskan tentang arkanya tadi. Nanti bisa kita terapkan di kelas. Nah, arka itu A-nya tadi kan aktivitas. Jadi kita bisa membuat aktivitas seperti ini biar nanti anak-anak juga termotivasi. Tapi kita harus mencari aktivitas yang memang cocok dengan materi yang kita berikan. Kemudian refleksinya yang tadi saya bertanya kepada masing-masing kelompok, ini menaranya apa, kemudian apa perasaannya setelah membuat menara, kemudian bagaimana tadi menaranya goyang-goyang itu gimana, kerjasamanya bagaimana, itu bentuk refleksi. Kemudian ke konsepnya, ketika saya menyampaikan bahwa inilah pentingnya daya lenting, jadi masuk ke konsep itu Bapak Ibu. Sama kalau ketika Bapak Ibu di dalam kelas, konsepnya itu sesuai dengan materi yang diberikan hari itu. Kemudian untuk aplikasi, itu tadi saya meminta seperti Bu Mas Rita tadi, apa yang sudah dihasilkan dari menara yang sudah dibuat. Beliau tadi banyak menyampaikan harus kokoh dan segala macam. Berarti kan sudah tahu ketika kita punya keinginan, kita harus punya daya juang yang kuat, harus punya keinginan, harus punya pemikiran yang bagus. Nah, disitulah sudah kita bisa melihat siswa bahwa dia sudah bisa nanti akan mengaplikasikan, sudah punya rencana ke depannya. Nah, itulah yang disebut dengan tahapan arka tadi Bapak Ibu. Mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti dari Inhu, mudah-mudahan calon fasdanya lulus semua, supaya nanti kita bisa sama-sama belajar lebih mendalam untuk ini. Ya. Kita kuatkan lagi motivasi kita kuatkan lagi daya lenting kita, usaha kita. Mudah-mudahan nanti dalam mendidik pun hasilnya akan memuaskan dengan bukti peserta didik kita bisa memiliki pendidikan, keterampilan, karakter, dan akademi yang bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.